Saking kepohnya ya Gus ya. Bagi kalian yang masih bilang saya 98 juta, 98 juta, hanya saya, Allah sama Kanopi yang tahu. Kalian nggak tahu. Saya, Agus, sama Mbak Nopi yang tahu ya. Buat kalian yang bilang 98 juta, 98 juta, nanti kita akan buktikan. Kalian tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Pengorbanan Bapak luar biasa. Padahal Agus bukan siapa-siapa, hanya orang kampung yang lemah, yang nggak mampu, nggak punya uang. Ini nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan. Buat rekan saya sebelah sana, dan itu juga rekan-rekan saya juga, untuk utama buat saudaraku Farhat Abbas, jangan suka mengancam, karena orang NTT tidak suka diancam oleh siapapun. Ingat, kami orang NTT suka diam. Kami tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Tetapi kalau ketika orang NTT ada donatur yang datang untuk memberikan dan bantuan itu kepada kami sebagai warga NTT yang dalam keadaan berduka, kami siap dan menerima. Tetapi kami orang NTT tidak boleh diancam. Itu saja. Agus rezekinya bagus banget, sampai timbul miliaran uangnya, sehingga mungkin membuat orang buta. Kemarin lu waktu bela Novi lu nggak ada ngomong kayak begini, lu lupa lu ya. Lu waktu bela Novi, bela yayasan, mengatasnamakan diri lu sebagai perempuan satu-satunya yang membela sesama perempuan, lu nggak ada ngomong begitu. Wawa kembali bikin ulah. Lagi-lagi dalam live-nya bersama Agus, Wawa sedang diserbu dengan pertanyaan netizen tentang uang donasi Agus senilai 98 juta yang digunakan Wawa. Kemudian Wawa enggan merespon terkait kemana perginya uang yang digunakan itu. Wawa mengatakan, percuma kalau itu mau dibongkar untuk netizen. Wawa juga mengatakan yang tahu akan uang 98 juta ini hanyalah Agus, Novi, dan Tuhan. Biarkan Tuhan nanti semua yang membongkar bagaimana yang sebenarnya terjadi. Tentu statement Wawa ini makin membuat netizen geram melihat Wawa. Tak hanya itu, yang jadi bahan baru konflik Agus ini, warga NTT juga ikut andil di media sosial dan berpesan akan mengutuk Farhat Abbas karena telah mengancam warga NTT yang sedang tertimpa musibah. Warga NTT siap akan mengutuk dan melawan Farhat Abbas karena telah menyinggung warga NTT penerima manfaat bantuan. Di samping itu, kubu Farhat juga dihebohkan dengan masuknya Kak Sil dalam tim pembela Agus Salim. Yang dulunya Kak Sil membela Novi mati-matian. Sikap Kak Sil ini menjadi sorotan hingga Emma Waroka, sesama perempuan yang membela Novi, ikut geram dan berkomentar kepada sikap Kak Sil saat ini. Apaan sih gitu kan? Ya udah aku lepasin aja deh Agus gitu kan. Aku yang capek-capek buatannya sidang nanti, tapi kalian maki-maki aku gitu kan. Aku lepasin. Apaan sih gitu kan? Pendukung Novi aja nggak pernah maki-maki aku sebegitunya gitu kan. Tapi kalian kok maki-maki aku gitu kan? Ya udah aku lepasin. Lu kalau pengacara profesional, lu datangin, ini orang buta datangin, Pak, kita biaya segini, nggak mampu kan dulu lu yang mau tanggung biayanya. Dan waktu perkara misnya itu kan dia bilang katanya pada tanggal 8 sidang udah ada lawyer tuh Farhat Abbas dan teman-teman di tim nih. Karena Alvin meninggal, kita kan kuasa sama-sama. Kenapa minder? Emang lu siapa nggak kenal saya? Berarti dia adalah pengacara yang tidak telepon, tidak komunikasi sama Agus. Baru itu dijadikan alasan mundur. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah gitu. Ya, siapa yang mau ngomong Elki? Yudo, Pio, udah jangan banyak omong deh gitu. Tidak ada mempermalukan kalian. Saya juga bukan wakil atau kuasa kalian. Saya hanya temannya Alvin.
Kalau saya menyatakan mungkin dampak daripada kematian itu adalah satu dia terpukulnya. Kenapa? Karena Alvin dilaporin mereka, didoain mati sama mereka. Di balik kisru Agus dan yayasan, ternyata di sisi lain Irjen Pol Riki menaruh kecurigaan besar kepada Gary selaku ketua yayasan baru dan mencurigai ada main sesuatu yang tidak beres yang dilakukan oleh Gary. Kecurigaan Riki diluapkan dengan mundurnya Irjen Pol Riki dari kuasa hukum yayasan. Namun Riki masih tetap menjadi kuasa hukum Novi Pratiwi. Tak hanya itu, kuasa hukum yayasan yang baru juga sangat jengkel dengan kelakuan Gary yang seenaknya saja main obrak-abrik yayasan Novi. Setelah Gary meninggalkan jejak yang buruk kepada yayasan, sekarang Novi melaporkan Gary karena sudah melanggar aturan yayasan dan telah menghilang begitu saja tanpa ada sepatah kata yang ditinggalkan. Kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya. Air susu dibalas air tuba, itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Kami dapat info dari Kemensos tidak ada regulasi yang dia keluarkan terhadap Mas Gary gitu. Sedangkan Mas Gary bilang bahwa Mas Gary ke Kemensos atas undangan Kemensos gitu ya untuk pertanggungjawaban uang ke NTT. Padahal undangan yang masuk ke yayasan itu pada tanggal 6 Januari ya Pak. 6 Januari itu audit akuntan publik terhadap dana 1,3. Jadi Kemensos masih menganggap uang itu utuh di yayasan sehingga perlu dilakukan audit. Setelah audit itu baru kemudian uang itu dikemanakan. Kalau memang kebijakan dari Kemensos untuk ke NTT, silahkan jalankan gitu. Itu yang kemudian yayasan berpikirnya begitu. Seluruh organ yayasan ya, bukan Teknopi gitu. Karena memang Teknopi sudah tidak berada di dalamnya. Ketika kami berkumpul dengan organ-organ yayasan, baik itu bendahara, sekretaris, berpikirnya seperti itu awalnya. Bahwa Mas Gary bertindak ini atas arahan Kemensos gitu. Oh berarti Kemensos sudah memberikan kebijakan begitu ya, silakan penggunaan uang ini untuk penerima manfaat lain. Silakan kemudian diserahkan ke NTT sehingga tidak ada permasalahan hukum. Di kemudian hari tidak ada pelanggaran-pelanggaran di kemudian hari gitu. Sehingga semua pihak pun menyambut ini dengan gembira sebenarnya. Kemudian setelah uang itu berpindah, Mas Gary pulang, ya, begitu ya kira-kira ya Pak, benar ya. Saudara G ini pulang, kemudian berstatement bahwa dia akan mengundurkan diri, gitu. Dan kami dapat info dari Kemensos, dia tidak memberikan regulasi apapun, gitu. Nah ini permasalahan yang harus dibenahin oleh pihak yayasan. Akhirnya Teknopi turun kembali untuk membenahi ini karena kan seluruh organ ini kan tidak tahu menau nih masalah ini.